Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat ampunan Allah, diridai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, anak-anak kita dijadikan Allah anak yang saleh salihah, yang menjadi penenang jiwa kita, penghibur kita baik di kehidupan di negeri dunia ini, lebih-lebih nanti di hadapan Allah. Semuanya moga-moga ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa salafu salih ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu', hasbiyallahu 'indal maut, hasbiyallahu 'inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu 'indal mizan, hasbiyallahu 'indas sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Melanjutkan keterangan yang lalu, waqala alaihi salatu wassalam, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, alaikum biqiyamil lail, wajib atas kalian dengan bangun pada waktu malam hari, ya, salat malam. Fa innahu da'bus salihin qablakum, karena sesungguhnya bangun malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi orang soleh sebelum kita itu udah biasa bangun malam itu, karena bangun malam itu kebiasaan orang-orang yang cinta kepada Allah, ingin berdua-duaan kepada Allah. Makanya dikatakan kita ini memiliki beberapa waktu. Waktun yunaji fiha rabbahu, ada waktu atau saatun yunaji fiha rabbahu, ada waktu yang kita ini omong-omongan dengan Allah, cerita
keluh kesah, ya, namanya munajat. Yunaji fiha rabbah. Malam tangan diangkat, ya Allah. Nah, ceritakan ya sudah. Allah Maha mendengar. Ya. Sampaikan sama Allah. Bahkan Allah nawarin, hal min sa'ilin fa'utihi su'ala. Ada ndak hambaku yang malam ini minta, pasti tak kasih. Nah, itu munajat, apalagi santri. Ya, santri itu biasanya harus malam. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Ya, dengan sekedar kepayahan kemuliaan bisa dicapai. Ngapalkan Quran tapi malas-malasan, ya yang dicapai ya yang malasnya itu. Sesuai kepayahan, keletihan, kesungguhan, maka dia ada manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan memperoleh. Semangat. Sesuai keletihan kepayahan, tuktasab akan diperoleh al-ma'ali kemuliaan. Sama kayak orang sekolah. Nanti gajinya tidak sama. Ada yang cuma lulus SMA, ngajarnya cuma TK. Ya, ngajarnya tidak mungkin Bang S3 ngajar TK. TK. Yang kuliah bisa ngajar SD. S2 bisa menjadi dosen. S3 apa namanya itu? Dosen terbang. Ya, dosen terbang. Gajinya tidak sama. Kenapa kok gitu? Ya lah belajarnya lama lah. SD 6 tahun. SMP SMA 6 tahun 12. Kuliah 4 tahun 16. S2 tambah lagi 2 tahun. Berapa? 18. Ya, betul. 18 ya. 7 tambah 6 tambah 4 17 ya. Tambah 2 19 tambah 3 tahun S3 21 tahun. 22. Itu makan bangku terus itu. Makan bangku terus, ketemu ginian terus 22 tahun. Tapi subhanallah nanti kerjanya enak. Dia tidak banyak ngomong, gajinya gede. Profesor. Sekali pertemuan 50 juta. Ngomongnya sedikit dibanding guru TK. Mulai pagi sampai jam 11 ngomong terus, mari nyanyi terus. Gajinya tidak sampai 1 juta. Ya, begitu juga biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Kemuliaan itu diperoleh dengan kesungguhan, kepayahan. Semakin payah belajar, semakin mulia. Semakin dia orang itu alim, semakin mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Wa man talabal ula. Nah ini, siapa orang nang nyari kemuliaan, sahirul layali, dia harus berjaga di waktu malam. Karena kemuliaan itu Allah turunkan di dalam ke waktu malam. Lailatul Qadar malam hari, Isra Mi'raj malam hari. Ya kelak. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi malam itu da'bus sholihin. Sampai ada orang yang semalam suntuk tidak tidur, ada. Orang-orang soleh, wali-walinya Allah itu. Dulu waktu saya nelpon Habib Toha Al-Habsyi sini itu, uminya bilang kalau siang sering istirahat abinya itu, kalau malam biar telepon malam aja. Oh gitu kan.
Saya telepon hari jam 1. Uminya sudah nyuruh gitu. Ada, ketemu. Diangkat, beliau sendiri yang ngangkat. Jadi uminya bilang kalau telepon Nabi itu malam-malam ya. Gitu. Ketemu orang-orang soleh. Bahkan ada guru saya Habib Ahmad, itu nelponnya mesti malam sama saudaranya, ada temannya di Banjarmasin Martapura situ. Tiap malam diteleponin. Rupanya maaflah bininya itu sarik. Malam-malam apa namanya? Teleponan aja malam mesti ditelepon jam 2, jam 3 ditelepon tiap hari. Rupanya istrinya marah. Masa malam-malam telepon? Ujar Habib Ahmad, apa? Saya yakin Pang, walinya Allah kalau malam tidak ada yang tidur. Saya yakin walinya Allah kalau malam tidak ada yang tidur. Mereka asik karena malam itu turunnya rahmat. Makanya sampai lihat, sampai jam 11 ngantuk berat. Ngantuk berat ya. Tuh, dengarkan pengajian ngantuk gini terus. Sampai lihat kalau sudah lewat jam 12 malam, malah tidak bisa tidur sampean. Begitu jam 12 malam, mata ini diajak tidur kayak berat. Kenapa? Tidak ngerti. Biasanya lewat jam 12 itu mata malah tidak ngantuk. Kalau di bawahnya jam 10, 11 itu ngantuknya luar biasa. Jadi bangun malam, walaupun sholat 2 rakaat. Bahasa kita ini pelan-pelan, tadriji. Kayak tangga itu loh, naik selompatan, satu tingkat, sampai tingkat yang tinggi. Tidak mampu sholat beberapa rakaat, cukup wudhu aja dulu. Kalau tidak sudah mampu wudhu, sekali-kali sholat 2 rakaat. Kalau sudah 2 rakaat mampu tambahin. Ada sholat tahajud, ada sholat hajat, ada sholat istikharah, ada sholat tasbih. Kalau mampu tutup dengan witir. Ya, tutup dengan witir. Gitu. Baru baca Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Baca tartil Quran yang bagus, yang enak. Sekiranya menyentuh hati, syukur-syukur kena ayat rahmat. Ya, mohon sama Allah dengan rahmatnya Allah, nangis. Dengar ayat azab, gemetar hati, nangis. Kalau bisa. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, demi Allah aku membaca ayat idza zulzilatil ardu zilzala, tentang kiamat, goncangan dahsyatnya kiamat, yang aku renungi, aku tadabburi, lebih ku senangi daripada aku khatam Quran cuman keburu-buru. Baca Quran seret tapi maaflah tidak membekas, mending beberapa ayat tapi masuk ke hati. Ya. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ayat-ayatnya Allah, zadathum imana, imannya makin tambah mantap kepada Allah, keyakinannya tambah luar biasa. Wa maqrabatul lakum ila rabbikum, salat malam itu mendekatkan kalian kepada Tuhan kalian. Ibarat sinyal itu, sinyalnya kuat. Makanya jangankan ini Pak, alam itulah menunjukkan, alam ini menunjukkan. Sampean kalau maghrib tanyakan nih sama tetangga masjid yang agak jauh dikit lah. Kalau adzan subuh, adzan duhur, adzan asar, adzan maghrib, adzan isya sama subuh. Dengarkan seksama kerasnya suara. Ya, yang dekat tetangga masjid ini, mesti subuh itu suaranya lebih kenceng.
Padahal tahulah sampean, itu mic yang di sini tidak dirubah terus ya, kalau udah ditutup dikunci. Suaranya ya sudah, itu sudah standar suara mic ini sudah segitu. Tapi subhanallah, suara itu kencang betul kalau waktu subuh. Ini nunjukkan, alam aja sudah nunjukkan. Doa sampai itu kalau malam, luar biasa, ditungguin sama Allah. Ditungguin. Wa maqrabatul lakum ila rabbikum, mendekatkan sholat tadi kepada kalian, wa maghfaratun lisayyi'at, melebur dosa-dosa dan kesalahan kita. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, ada ndak nih yang malam ini beristighfar? Sampean sholat itu udah ada istighfarnya, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuan. Sudah ada istighfarnya sholat itu. Sholat itu kalau racikan, kalau masakan, bumbu lengkap ya. Sholat itu kalau masakan namanya bumbu lengkap, dah ndak kurang dah. Saya mencari di dalam sholat itu lengkap. Quran, Fatihah ada. Ya kalau Fatihah ada. Minta yang agak sedep umpamanya, habis Fatihah ambil surat-surat yang ya lumayan lah, agak-agak panjang dikit. Rakaat pertama surat Al-Baqarah. Loh, Nabi itu dalam kitab Riyadhus Shalihin yang saya tidak bisa bayangkan, Bu. Ya, saya tidak bisa bayangkan. Rasulullah kalau rukuk dan sujud itu sepanjangan surat Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, Al-Anfal, 4 surat. Rukuknya Rasulullah, sujudnya Rasulullah sepanjangan itu. Lah kalau saya bayangkan surat Al-Baqarah aja sudah 2,5 juz. Belum yang lain. Itu rukuknya Rasulullah, itu sujudnya Rasulullah. Ya, rukuk dan sujudnya loh ini. Pantas kalau Rasulullah kaki bengkak itu pantas. Ayo coba sampean berdiri kira-kira baca Quran 5 juz. Apalagi yang bacanya pelan-pelan, wah cocok sudah. Zalamtu sunnata man ahyadz zalama ila anistakat qadama udzurrami warami wasyadda min saghabin asa'a wa tawa tahtal hijarati kasfan mutrafal adami warawadathul jibalu sumu min zahabin an nafsihi fa'araha ayyamas samami wa akadat zudahu fiya daruratuhu inna darurata la ta'du alal isami. Burda ya. Zalamtu sunnata man ahya dzalama ila, ujar Imam Bushiri. Imam Bushiri beliau mengatakan, aku dolim kepada orang ahyadz zalama ila, yang menghidupkan waktu-waktu malam, waktu gelapnya malam. Zalam yanistakat qadamahu durrami warami, yang beliau menghidupkan waktu gelapnya malam dengan berdiri sampai kakinya bengkak. Jadi Nabi Muhammad sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Kita alhamdulillah tidak pernah bengkak, Pak ya. Karena sholatnya 2 rakaat aja cepetnya luar biasa. Tidak sampai 2 menit, Pak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, assalamualaikum, assalamualaikum. Kok cepat sholatnya? Iya, sudah hafal katanya. Kalau orang sudah hafal itu kan cepet, Pak ya. Ya Allah, Nabi hafal tapi khusyuk. Nangis sampai Nabi itu. Ya, nangis Rasulullah kalau salat malam.
Jadi maaf, ketika sampean sholat otomatis dosa terampuni, maghfaratun lisayyi'at wa manhatun anil ismi. Sholat malam itu mencegah daripada perbuatan dosa. Habib Ali Al-Qadri, saya kan mulai dulu Masya Allah ngaji sama beliau ya, termasuk yang ngisi pengajian rutin dulu saya ya, sampai sekarang berapa tahun sudah, 10 tahun lebih kalau dianukan. Itu dulu semenjak ada Habib Ali tidak ada lagi sudah. Itu nampung anak-anak yang tadinya tidak sholat, tadinya ya kadang-kadang peminum. Itu pinter Habib Ali, dipancing mereka. Kalau di rumah beliau sampai subuh tidak pernah ada yang tidur, main remi sama main sekat. Ya, tahu sampean asal tidak maksiat sama Allah. Ya, tidak maksiat sama Allah, bangun toh itu sudah mulia Pak. Kenapa? Karena sampean walaupun jaga malam, coba sampean tidak usah sholat, tidak usah wiritan, duduk di depan situ malam, paling tidak sampean berjaga waktu malam. Berjaga waktu malam termasuk ada mau maling mau lewat, kelihatan sampean berdiri, pulang dia. Bangun tok itu loh sudah manfaat. Ya. Bangun tok itu dia. Dulu waktu tahun berapa itu? Tahun 98. Di Bangil waktu kan mungkin kasus ninja ya, yang banyak ulama-ulama yang dibunuh itu. Ya. 98 ini tahun 98. Habis Pak Harto turun itu banyak kejadian itu. Dibilang dukun santet, dibunuh. Itu maaf, ada grup itu yang mereka membagikan makan bagi orang yang berjaga, naik mobil keliling satu kota Bangil itu. Nah itu benar, siapa orang yang bangun dia dapat, yang tidur tidak dapat nasi kotak, yang bangun dapat. Jaga di pinggir pondok-pondok itu duduk, mobil berhenti, berapa orang? 10, kasih 10 berangkat lagi nanti. Berapa orang? 20. Yang tidur tidak dapat, yang bangun dapat. Ujar guru sekumpul, asal bangun aja dapat. Masa semalaman tidak nyebut nama Allah? Paling tidak nih, la ilaha illallah, ngantuk sambil gini, la ilaha illallah. Sudah kalimat la ilaha illallah keluar semalam, walaupun sekali. Ya, bangun tok itu sudah bagus. Apalagi diisi dengan ibadah. Jadi maaf, ketika sampean bangun malam, keinginan untuk berbuat maksiat itu sedikit demi sedikit dilorotin sama Allah. Dikurangin sehingga ada timbul di hati ini ingin berbuat maksiat. Wa matradun lidda, orang yang rajin sholat malam menolak penyakit. Kepingin sehat, bangun malam. Dalam kitab Khosaisil Ummati Muhammadiyah, kekhususan umat Nabi Muhammad, di situ Nabi bersabda, kumu, ya, bangun oleh kalian semuanya waktu malam, sholato, tasihhu, maka kamu diberi oleh Allah kesehatan. Dalam hadis, sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian menjadi sehat. Jadi subhanallah, bangun itu Pak, badan hangat. Malam itu turunnya balak juga diturunkan. Ada satu malam di mana Allah turunkan penyakit. Makanya Nabi pesan kepada kita, tutupi oleh kalian tempat-tempat makanan kalian pada malam hari.
Karena ada satu malam Allah turunkan ahad. Ahad itu mungkin banyak kayak sekarang ini kayak flu burung, flu apakah turunkan malam hari. Makanan tertutup aman. Ini Nabi ini Masya Allah, matikan oleh kalian lampu kalian ketika malam hari. Matikan api di rumah kalian ketika mau tidur. Tutup oleh kalian makanan di waktu malam hari. Ini Masya Allah, ternyata menurut penelitian dokter, kalau tidur mati lampu, tidak terang kayak gini, itu menjaga penyakit kanker. Karena ketika gelap, ada sel-selnya Allah itu berkembang dengan baik untuk menjaga imun tubuh. Makanya kalau tidur itu lampu kan di kamar kalau bisa ada 2. Jadi di rumah kayak kamar saya itu kamarnya lampunya ada 2, 1 di pojok, 1 di tengah. Kalau malam biasa nyalakan cetek yang terang, kalau sudah malam cetek yang 5 watt, yang remeng-remeng. Itu anjuran Nabi, Masya Allah loh ya. Matikan api, mati itu. Tutupin makanan. Jadi ini sunnah ajaran Rasulullah itu luar biasa, luar biasa. Dan semua ingat, semua sendi-sendi ajaran Nabi Muhammad itu mesti ada konsep kesehatan. Pasti ada konsep kesehatan. Sampean sholat yang benar sehat, sampean puasa yang benar sehat, sampean makan yang benar sehat. Tanyakan sama dokter semuanya, wudhu yang benar, termasuk wudhu itu. Kenapa orang sampai ini mungkin orang tidak tahu, supaya orang dikasih sehat, terutama tidak stroke. Itu ini namanya istinsak. Istinsak itu menyedot air sampai hidung. Biasanya kan gini ya, ini kurang, kecuali rom puasa. Kalau puasa cuman gini aja cukup. Atau kalau enggak sampai dingkluk, disedot dikit, disemburkan. Tapi kalau enggak puasa, anjurannya sedot gitu Pak. Sampai ke sini, ila somakhaihi, di ujung sini. Biasanya kalau di sini terus terasa teng gitu. Coba kalau sampean kesedak rasanya ya Pak. Loh itu apa yang kena saraf? Saraf di otak itu langsung kayak nyala gitu. Lampu kalau dipetek langsung nyala. Nyung. Dipetek lagi mati. Dan untuk metek ini tidak bisa pakai tangan. Coba tangan sampean masukkan. Ya kena lagi lah. Paling jik sini dok. Bahasa Inggrisnya ngupil. Hah? Kalau pakai air masuk dia serut teng. Itu sinyal otak dihidupkan. Diteliti oleh dokter di Jerman, luar biasa. Makanya apa? Orang-orang non muslim, orang-orang profesor ya, meneliti tentang kehebatan Islam, mereka rata-rata masuk Islam. Ada namanya di Jepang Dr. Zulkarnain. Dr. Zulkarnain sampai bikin rumah sakit sendiri Pak. Dan rumah sakitnya itu hebat. Hebatnya apa? Dikasih tanda kayak sampean mlebu BCA apa bank-bank itu kan ada di tempat Pak Haji ini BPD ada. Kalau kita masuk ada lampu apa namanya Pak Haji? Yang kalau kita masuk buka sendiri pintu. Apa namanya itu? Warna tiktuk, warna merah gitu. Tiktuk ya. Begitu kita masuk gini serut, itu langsung otomatis pintu tidak pakai kita buka, dia buka sendiri nyet. Orangnya sudah masuk nutup sendiri. Apa namanya gitu? Apa namanya? Alarm ya, alarm sinyal badan kita. Ada juga pakai tanda gini, pakai kartu kalau di kamar hotel pakai kartu gini, cilik, tarik, ngunci, cilik. Ya, itu ndak. Beliau bikin rumah sakit, tanda barcode-nya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Namanya di Jepang, Pak. Bukan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cret. Jadi otomatis masuk Islam kalau ke situ. Dan karena rumah sakitnya hebat, orang itu kepingin ke situ. Kayak gini, maaf lah, ini di Samarinda. Orang itu kalau sudah kenapa larinya ke rumah sakit Dirgahayu? Padahal ngerti bukan miliknya orang Islam. Karena di situ katanya pelayanannya bagus. Loh, betulan loh. Dulu kan ada rumah sakit Islam.
ada rumah Dirgahayu, tapi mereka maaf larinya ke Dirgahayu, bukan rumah sakit Islam. Karena pelan itu Dr. Zulkarnain pinter, tidak bisa buka itu kecuali apa barcode-nya syahadat. Jadi ada mic-nya gitu. Krek buka. Nggak gitu nggak buka itu apa rumah sakitnya, pintunya itu. Masuk Islam, diantaranya beliau meneliti tentang air Zam-Zam. Mungkin di pesawat ada wajilah yang biasanya penelitian dokter itu ternyata Zam-Zam itu kayak kristal-kristal, kayak kalau lampu yang bagus itulah, kayak berlian-berlian susunan. Makanya air terbaik di dunia ya adalah pertama air yang tersentuh tangannya Nabi Muhammad. Wa khairul miya'i ma'un qad naba min nabiyil muttaba. Sebaik-baik air adalah air yang memancar dari jari-jarinya Nabi yang diikuti oleh umatnya. Telaga di Kausar kalah dengan air yang mancar dari tangannya Nabi Muhammad. Ada pernah waktu perang Khandaq air tidak ada sahabat tanya, ya Rasulullah kami semuanya kekurangan air. Maka di Madinah itu udah dikelilingi apa namanya jurang Khandaq namanya, 7 meter lebarnya, dalamnya 7 meter supaya kuda tidak bisa loncat. Bingung semuanya, kehabisan ya. Indakal girba itu tempat kantong air. Ada ya Rasul. Sisa sedikit 1 liter, tangannya Rasulullah dimasukkan. Cik, kerannya dibuka penutupnya. Ayo cepat ngambil semuanya. Wah, mancur sudah, air itu cur, ngambil untuk wudhu, untuk minum, untuk bekal, semuanya. Jadi air di tangan Rasulullah terus keluar. Begitu tangan Rasulullah diangkat, airnya tidak berkurang. Wa khairul miyahin ma'un qad naba min nabiyil muttaba. Baru setelah itu summa zamzama, kemudian air Zam-Zam. Makanya kalau minum air Zam-Zam ada doanya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, ya, wa ilman nafi'an wa dawaan min kulli da. Ya Allah, aku minta ilmu manfaat, rezeki yang luas sampai sembuh dari semua penyakit. Pakai bahasa Indonesia ya enggak apa-apa ya. Bismillah, ya Allah minta ilmu manfaat barokah, selamat dunia, selamat luas rezekinya, sembuhkan dari semua penyakit semua ya Allah. Minum kluk, jangan tidak baca, sayang. Itu pernah saya praktekkan waktu itu, betul memang subhanallah. Minum Zam-Zam, ma'u Zam-Zam lima suribalah. Minum air Zam-Zam itu sesuai keinginan. Saya waktu umroh yang kemarin tuh, waktu ketemu Pak Haji itu kan bulan-bulan Ramadan Haji nggih. Terawih, maka saya berangkat sebelum maghrib. Maka sudah, kalau sudah maghrib isya mulai penuh sudah, tidak bisa keluar kita, kebelet kencing. Namanya tandon penuh sudah. Ya, tandon ini penuh, ya Allah ini mau kencing ya apa keluarnya dari masjid ini, bingung. Akhirnya seharusnya kan tidak gitu, tapi saya lakukan apa? Minum Zam-Zam. Selesai, wah ini sudah penuh, tidak bisa keluar kencing, ya Allah ini wah siksaan sudah, orang mau kencing tidak kencing ya apa sama ini ya. Minum Zam-Zam, ya Allah saya niat minum Zam-Zam, muka-muka bisa tahan ya Allah sampai sholat isya, sholat terawihnya selesai. Begitu minum ringan, begitu selesai terawih pulang, kerannya penuh langsung keluar, jos, kayak penuh tandon dibuka itu kan kenceng ya kalau. Ini sekedar nahan gitu dok. Bagaimana maaf orang yang minta sama Allah dengan berkah daripada air Zam-Zam. Summal Kausar, baru telaga Kausar. Coba air dari tangan Rasulullah, kemudian air Zam-Zam, baru telaga Kausar. Summa jami'il anhar, kemudian semua sungai-sungai yang ada di dunia, terutama sungai Nil, baru sungai di dunia, termasuk sungai Karangmumus, sungai Mahakam.
Mana ada? Sampean lihat kalau mahakam sudah air laut naik, PDAM mati. Betul enggak? Berkahnya air mahakam. Sampai ada bilang, awas, habis minum air mahakam, kembali lagi kau ke sini. Bulik dia ke Jawa ya, kalau tidak tahu datang lagi, kenapa tidak tahu? Habis minum mahakam katanya. Jadi maaf, semua air itu memiliki maziyah. Likulli say'in maziyah. Tiap-tiap sesuatu punya rahasia dan keistimewaan sesuai ciptaan Allah. Tidak ada yang sia-sia di sini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semuanya punya kelebihan dan keistimewaan apa yang diciptakan oleh Allah. Jadi termasuk ini sholat malam nolak penyakit. Makanya sholat yang benar, ruku yang benar, sujud yang benar, namanya benar, hasilnya juga benar. Wallahu a'lam bishawab. Maka sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Semuanya moga-moga diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, al-malikul haqqul muhammadur rasulullah adil amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liauladina ya rabbal alamin. Husnal khatimah inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyyi alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil lisan. La ilaha illallah kulla yawmin wa fizan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanikal qadim. Ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar. Ighfir lana warhamna wa anta arhamur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.